mengerikan berdasarkan kisah nyata, yaitu seorang ibu muda yang naas di rumahnya saat ditinggal suaminya pergi. Cerita dimulai dari Samsul. Samsul ini lahir dan besar di Aceh, tepatnya di desa Alugadeng, Aceh Timur. Samsul sendiri hidup bersama orang tuanya, yang dimana orang tua Samsul bekerja sebagai petani sawit di desanya. Samsul dan orang tuanya juga memiliki keadaan hidup yang sederhana. Sedangkan Samsul yang waktu itu berusia cukup dewasa, dia nggak punya pekerjaan lain selain membantu orang tuanya. Samsul yang pada waktu itu sudah bosan dengan kehidupan sederhananya. Dia pun mulai berpikir dan membayangkan kalau dirinya merantau keluar kota. Dan setelah keinginannya benar-benar bulat, akhirnya di tahun 2005 yang saat itu dia berusia 26 tahun, Samsul pun memutuskan merantau ke Medan. Setelah 3 tahun bekerja, tepatnya tahun 2008 saat Samsul mengunjungi hiburan malam, dia tiga lawannya pun meninggoy karena ditusuk. Hingga akhirnya Samsul pun ditangkap polisi. Setelah Samsul ditahan, lagi-lagi Samsul terlibat perkelahian, yang dimana perkelahian kali ini terjadi di dalam tahanan, yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang polisi. Karena kejadian ini, pada tahun 2008, Samsul divonis oleh pengadilan 18 tahun penjara. Setelah beberapa tahun di dalam penjara, Samsul mulai berubah, di mana Samsul sering ikut ibadah dan cukup aktif di beberapa kegiatan positif yang ada di lapas. Hingga setelah 15 tahun di penjara, pada tahun 2020 saat wabah COVID-19 melanda Indonesia, kabar baik datang untuk para narapidana Indonesia. Karena waktu itu pemerintah mengadakan program asimilasi. Program asimilasi sendiri adalah program mengurangi masa hukuman para narapidana, perilaku baik dan sudah menjalani lebih dari setengah masa hukumannya untuk mengurangi rantai penyebaran COVID-19 di dalam penjara. Pada tahun 2020, Samsul yang termasuk dalam program tersebut bebas. Setelah bebas, Samsul pun ke kampung halamannya yang ada di Aceh, tepatnya di desa Alugadeng, Aceh Timur. Samsul pun kembali bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di kampung halamannya, di mana setiap berjalan menuju perkebunan sawit, dia selalu melihat satu rumah. Dan memang rumah tersebut lokasinya cukup jauh dari perkampungan warga. Hingga setelah beberapa kali lewat, Samsul pun melihat kalau ada wanita muda yang sedang menjemur pakaian berada di pekarangan rumah tersebut. Singkatnya, karena Samsul yang sudah berusia cukup tua dan dia juga belum memiliki pasangan, pikirannya pun langsung meronta-ronta. Juga Samsul sempat menanyakan ke beberapa teman-temannya siapa sosok wanita tersebut. Akan tetapi semua teman-temannya tidak tahu siapa sosok wanita tersebut. Wanita ini sendiri berinisial DN, di mana DN yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. DN sendiri tidak tinggal bersama anak-anaknya, karena DN sudah bercerai dengan suami pertamanya, yang dimana suami pertamanya memenangkan hak asuh atas anak-anaknya. Singkat cerita, DN menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Ayu. Berasal dari Aceh, tepatnya di desa Alugadeng, wilayah Aceh Timur. Hingga beberapa bulan, Ayub dan DN diberi sebidang tanah di wilayah perkebunan sawit tersebut, yang akhirnya mereka jadikan sebagai rumah untuk tempat tinggal mereka. Rian dari Ayub sendiri bekerja sebagai pencari ikan. Samsul yang setiap hari melewati rumah DN perlahan mulai memperhatikan DN. Di mana awalnya Samsul hanya mengamati, dan kini dia mulai mencoba menyapa dan mulai menggoda DN. Tetapi DN tidak pernah menggubris godaan tersebut, karena dia sendiri juga takut menjadi fitnah karena suaminya jarang di rumah. Dia akhirnya mencoba usul ke suaminya untuk membawa anak pertamanya DN, yaitu Rangga.
Puncaknya pada tanggal 10 Oktober 2020. Kala itu Samsul pada sore harinya kembali memastikan suami DN tidak di rumah. Dan pada jam 2 malam, Samsul kembali mendatangi rumah DN dengan membawa parang. Sedangkan DN hanya berdua dengan Rangga yang waktu itu sedang tertidur pulas. Mengetahui keduanya sedang tertidur pulas, Samsul mencoba masuk dan berhasil tanpa diketahui mereka. Setelah berhasil masuk, Samsul langsung menggerayangi DN yang waktu itu sedang tertidur pulas. DN yang kaget langsung teriak. Rangga yang mendengar teriakan ibunya segera terbangun. Melihat ibunya terancam, langsung melawan Samsul hingga parang Samsul menghantam Rangga hingga terpental. Rangga yang masih melawan akhirnya dihabisi menggunakan parang. Melihat kejadian tersebut, DN pun terus-terusan teriak minta tolong. Tapi karena rumah DN di tengah perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, tidak ada yang dapat mendengar teriakan DN. Setelah menyelesaikan Rangga, Samsul pun langsung menyeret DN ke tengah perkebunan sawit. Setelah diseret sejauh 50 meter dari rumahnya, Samsul pun langsung memperkaos DN. Dan masih terus-terusan teriak dan melawan. Karena DN tidak mau diam, Samsul pun membenturkan kepalanya dan mengancam kalau DN tidak menuruti kemauannya, maka Samsul akan menghabisinya. Samsul mengikat kedua tangan dan kaki DN supaya tidak bisa melawan. DN yang kondisinya sudah lemah, ditambah lagi dia sudah takut. Akhirnya, DN hanya bisa diam dan pasrah hingga DN pun sempat pingsan di lokasi tersebut. Sedangkan Samsul masih terus melakukan perbuatannya ke tubuh DN ini hingga puas. Setelah Samsul puas dan sadar akan perbuatannya, dia pun ketakutan dan memaksa DN untuk membantu membuang jasad Rangga. DN yang saat itu sudah tidak berdaya lagi, dia pun tetap menolak dan memohon untuk tidak membuang jasad anaknya tersebut. Setelah berhasil membuang mayat Rangga, Samsul pun kembali ke lokasi DN. Namun, setelah kembali ternyata DN sudah tidak ada. Samsul yang sudah ketakutan, Samsul pun pulang sebelum hari mulai terang. DN yang berhasil kabur langsung lari sekuat tenaga dan meminta pertolongan warga. Warga sekitar pun segera memberi pertolongan, bahkan sebagian ada yang melapor polisi. Kemudian warga bersama pihak kepolisian langsung menuju rumah DN. Namun sesampainya di sana, polisi dan warga tidak dapat menemukan Rangga. Pihak kepolisian langsung menyelidiki kejadian ini, sedangkan DN langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan ditenangkan. Polisi bersama warga terus menyisir area perkebunan untuk mencari jasad Rangga. Sedangkan di sisi lain, pihak polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelakunya. Dengan modal keterangan dan ciri-ciri dari DN, polisi pun segera melakukan pencarian kepada Samsul dan pada tanggal 11 Oktober 2020 polisi berhasil meringkus Samsul. Setibanya di Polres Langsa, Samsul pun menunjukkan bahwa dia membuang jasad Rangga ke sungai yang ada di desa Alugadeng. Setelah itu, polisi bersama warga dan tim SAR menemukan Rangga yang sudah terapung di sungai tersebut. Kasus ini menjadi berita besar yang menggemparkan Nusantara pada waktu itu. Bahkan di balik itu semua seluruh Indonesia berduka dan kagum mendengar sosok Rangga yang rela melindungi ibunya hingga wafat. Hingga pada akhirnya Rangga pun dimakamkan di TPU Desa Alugadeng. Setelah kejadian itu, Samsul pun diperiksa dan akhirnya dia juga mengakui semua perbuatannya. Namun, setelah beberapa waktu ditahan, dia sakit-sakitan dan meninggal dunia. Hingga akhirnya Samsul dikembalikan ke pihak keluarga dan dimakamkan di TPU